selamat pagi, siang, malam, Mbak dosen ngobrol balik lagi, dan kali ini Mbak dosennya ditemenin sama Tiffany. Hai Tiff, apa kabar? Hai Mbak, baik Mbak. Oke, Tiffany, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Mau ngobrolin apa sih, Tiff? Ngomongin tentang sesuatu yang lagi booming sekarang, lagi kayak banyak banget terjadi, yaitu gerakan sosial. Kan mulai banyak nih di Instagram muncul akun-akun Mbak yang ngangkat isu-isu yang lagi hangat-hangatnya gitu. Apa sih gerakan sosial itu? Kayak gimana sih gerakan sosial tuh, yang kayak demo gitu atau gimana sih, Steve? Bukan, jadi sekarang tuh nggak cuman demo doang Mbak yang bisa dilakuin, nggak cuman hal-hal tradisional kayak demo atau petisi, tapi juga mereka mengangkat isu dengan kampanye online Mbak. Oh, mereka itu bisa juga ya? Bisa banget, iya banyak banget Mbak. Oke, jadi berarti sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu masyarakat atau berbuat sesuatu untuk masyarakat, dan caranya itu macam-macam ya? Dan nggak cuma masyarakat doang Mbak, juga bisa ke lingkungan. Oke. Jadi nggak cuma antar manusia, tapi ada isu-isu lain yang mungkin relevan dan membutuhkan perhatian gitu ya. Dan yang istimewanya lagi, yang ikut melakukan hal-hal seperti ini tuh anak-anak muda ya, Tiff? Banyak banget ya, bener banget Mbak. Jadi kita mau ngobrol sama siapa? Saya bukan ngobrol sama kamu kan? Bukan. Saya udah cukup satu episode aja Mbak. Sekarang kita ngobrol sama adik tingkat saya nih Mbak. Oh, oke. Memangnya nepotisme. Iya, jadi dia tuh membangun gerakan sosial. Ini khususnya untuk hewan ya. Nah, kita sambut sekarang Isyanti. Halo, selamat pagi. Coba kenalan dulu, kenalan. Siapakah dirimu? Engkau status bukan status punya pacar, menikah atau tidak ya, tapi masih kuliah kan ya? Terus semester berapa? Jurusannya apa? Kita nggak sebut merek. Ya. Silahkan Isya. Ya, halo semuanya, nama aku Isyanti. Aku masih kuliah sekarang di sebuah kampus lah pokoknya. Sekarang aku semester 7, jurusannya hubungan internasional, FISIP. Oke, Isya, apa sih yang disebutin Tiffany tadi? Kenapa sih Isya mau ngobrol sama kita? Apa yang sudah dilakukan gitu? Ya. Aku hari ini mau ngobrol karena mau cerita-cerita, sharing-sharing dikit tentang apa yang sudah aku dan teman-temanku lalui bersama sebuah inisiatif sosial, sebuah gerakan baru, namanya FUS. Jadi FUS itu sebenarnya singkatan dari Food for Zeus. Jadi kita tuh sebuah inisiatif untuk membantu kebutuhan pangan dari lembaga konservasi, non-profit, dan juga independen. Mau cerita-cerita tentang hal itu aja sih. Oke. Sok cerita lebih lanjut atuh, ngapain sih gitu? Oke. Jadi FUS itu sebenarnya dimulai tahun lalu pas pandemi 2020 bulan Mei, sekitaran bulan Mei, bersama teman-temanku, sebenarnya satu kampus, satu jurusan. Terus jadi kami bertiga waktu itu melihat ada banyak banget berita di media sosial yang beredar bahwa satwa di kebun binatang terancam kelaparan akibat pandemi begini. Lalu kami tergeraklah dari berita-berita yang panas aduhai itu, terus kita kayak waduh, ada apa nih sebenarnya? Terus kita riset. Saat kita riset sambil kita berjalan, ternyata nih ada yang lebih parah dari apa yang diberitakan di media. Apa tuh? Yaitu lembaga konservasi yang lain. Jadi sebenarnya di Indonesia itu lembaga konservasi itu dibagi-bagi jadi beberapa bentuk, beberapa jenis gitu. Kalau misalnya yang diberitakan di media itu tuh biasanya kan kebun binatang itu berbasis profit. Jadi sebenarnya mereka punya cadangan uang untuk operasional mereka sebenarnya, karena mereka menarik uang juga dari masyarakat. Nah, ada juga lembaga yang dia memang benar-benar non-profit, jadi sama sekali tidak menarik uang apapun. Jadi mereka bekerja fokusnya hanya untuk kebutuhan
konservasi itu sendiri. Jadi tujuannya memang rescue, rehabilitasi, kemudian dirilis kembali ke alam liarnya. Jadi bukan untuk kepentingan umum begitu. Jadi ini disebutnya lembaga konservasi kepentingan khusus karena memang perannya sudah spesifik. Oke. Lalu yang Isya dan teman-teman lakukan itu ngapain? Jadi yang semenjak berita-berita itu, jadi kita tuh sekarang fokusnya lagi melakukan fundraising salah satunya. Terus kita juga kampanye online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan institusi-institusi tersebut yang ternyata jauh lebih vulnerable ya dibanding institusi-institusi lain yang sebenarnya kita lebih familiar dengan kehidupan sehari-hari. Orang-orang tuh banyak banget yang nggak tahu tentang status lembaganya PPS, PRS atau Pusat Penyelamatan Satwa atau Pusat Rehabilitasi Satwa. Pasti Aku juga nggak tahu sih. Baru tahu. Kayak apa sih itu? Aku pun baru tahu ketika aku riset dengan FUS. Jadi PPS, PRS ini tuh yang salah satu tipe yang termasuk tadi aku bilang lembaga konservasi kepentingan khusus yang memang tidak mencari keuntungan gitu. PPS, PRS ini biasanya mereka itu lembaganya jelas non-government, tapi kerja mereka benar-benar disupervisi oleh pemerintah dan memang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh mereka itu dimonitor dan selalu atas persetujuan BKSDA di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, si PPS PRS ini tugasnya memang untuk biasanya tuh kalau yang penyelamatan dia ya jelas menyelamatkan satwa liar yang emang ada konflik dengan manusia, kayak misalnya tiba-tiba macan masuk ke pemukiman warga kayak gitu. Terus ada perdagangan bebas, perdagangan satwa ilegal. Nah, perdagangan satwa ini kan memang dilarang oleh hukum Indonesia dan ada Gakum, penegak hukum yang memang tugasnya untuk nangkep-nangkepin lah kasarnya kayak pedagang nakal itu. Nanti satwa yang sudah disita akan diserahkan kepada PPS begitu. Contohnya di mana sih, Sya? Kita kan anak kotaan nih ya ceritanya ya gitu. Paling dekat teman-teman kita tuh ada di Bandung, lokasinya, base-nya. Nah, paling dekat dari Bandung tuh ada di mana? Kalau statusnya PRS rehabilitasi, untuk fokusnya rehabilitasi itu ada di daerah Ciwidey. Oke. Namanya PKEK. Jadi dia fokusnya PKEK atau apa ya singkatannya aku lupa. Tapi untuk Elang Kamojang. Oke. Penangkaran konservasi Elang Kamojang. Pusat Konservasi Elang Kamojang itu. Oke. Terus selanjutnya selain PKEK ada juga kalau yang multispesies nih ya, banyak kan kalau tadi fokus Elang Kamojang. Kalau yang banyak spesiesnya ada di Sukabumi. Ini yang udah FUS kami bersama-sama bantu. Jadi namanya PPS Cikananga, Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga. Dia ada di salah satu desa di Sukabumi, di Sukabumi Selatan, dan mereka ini pusat penyelamatan sekaligus pusat rehabilitasi. Jadi mereka menghandle banyak lah kasarnya. Mereka biasanya kenapa Cikananga ini luar biasa begitu karena dia letaknya tuh di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa tuh yang paling padat dengan perdagangan satwa ilegal, satwa liar ilegal. Jadi makanya segala yang tertangkap, segala yang ketahuan dialihkannya banyak ke PPS Cikananga. Jadi hewannya bisa dari daerah-daerah di luar Cikananga berarti? Tentu saja. I see. Nah, aku tuh tertariknya tuh ya, pertama hewan, bukan direct manusia, ya kan? Terus, I didn't know you as an animal lover. Itu mungkin aku aja nggak tahu gitu ya. Cuman, ya kotak banget gitu kan ya. Kamu juga bukan tipe yang suka posting-posting gambar lucu hewan gitu kan ya. Paling yang kamu posting apa? Pohon. Paling dekat juga pohon gitu. Nah terus tambah lagi
bukan juga kalian langsung ngurusin hewannya, tapi fundraising buat orang atau buat institusi yang mengurusi hewannya gitu. Jadi agak-agak jauh ya gitu loh. Terus betul. jadi pertanyaanku tuh, how did you start? Why did you start? And kenapa milihnya tuh bentuk aktivisme yang kayak gitu kan? Biasanya kan orang lebih dapat kepuasan kalau hands on gitu ya, langsung misalnya kalau ngasih bantuan sembako ya langsung gitu ngasih ke orangnya terus difoto gitu kan. Lah kalian gimana cara Instagramable-nya kalau mau ngasih gitu kan ya. Karena kan kadang-kadang memang ada ada yang merasakan kepuasan tersendiri kalau misalnya ngasih langsung gitu. But with you dengan Fus kok kayaknya berjarak banget gitu. Berjarak. Apa tuh, Syah? Kita jawab tadi ada 3 ya, berarti why, how, apa jauh. Oke. Kenapanya? Karena itu tadi yang aku ceritain di awal waktu masa-masa pandemi, ada awal banget pandemi, media tuh ngegondok banget isu kebun binatang di mana satwa yang ini mau dikorbankan untuk pakan satwa yang lain. Nah kayak gitu kan, banyak banget isu kayak gitu. Awalnya dari situ. Terus kenapa akhirnya kita memilih tipe atau pokoknya kegiatan organisasi yang seperti ini, karena sebenarnya di perjalanan kita riset dan melakukan hal-hal ABCDEFG itu aku tuh ketemu sama guru lamaku. Jadi dulu di SMP ku, di salah satu SMP di Bandung, aku punya guru. Terus saat aku riset dan aku ketemu jalan buntu, aku tanya guruku kayak, "Kak, gini." Terus kayak dia bilang, aku sebenarnya kurang capable di bidang itu, tapi aku tahu seseorang yang memang bidangnya di situ gitu, di konservasi satwa liar. Terus akhirnya aku dikenalin lah sama satu sosok ini, namanya Kak Gantar Kusumanto. Jadi dia itu wildlife mammal specialist. Jadi dia kayak, wah statusnya luar biasa ya, bener-bener udah spesifik, bidangnya memang biologi, konservasionis, ekologis, terus dia jadi memang bidangnya di situlah. Nah, dan akhirnya dari detik itu hingga saat ini kita bersama-sama bareng-bareng sama Kak Gantar ini. Kan biar lebih multidisipliner lah, tadinya kan kita HI doang ya, kan bingung jadi mau gerak kemana kalau anaknya HI semua, kita kurang luas, kurang pendalaman juga jadinya. Nah, akhirnya setelah ketemu dengan Kak Gantar ini, kita berlanjutlah untuk menjalankan FUS gitu, dengan bimbingan dia. Jadi dia tuh kayak udah jadi mentor kami lah, mentor kami semua. Terus jadi awalnya kayak gitu, kita berlima awalnya, tapi memang semakin sekarang jadi berdinamika lah ya grupnya, karena ada yang mau fokus skripsi dulu, ada yang banyak kesibukan lain dan sebagainya. Ini kan maksudnya bener-bener non-profit, kita memang voluntarily aja willing untuk melakukan hal ini. Jadi disitulah ada dinamika pasti tentunya. Dan kenapa jauh, kenapa jaraknya jauh? Ini pun kita temukan ketika riset. Jadi saat riset itu kami sadar bahwa PPS, PRS itu tuh nggak punya lembaga yang menaungi mereka sebenarnya. Jadi di mana ketika kebun binatang itu mereka punya namanya PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Jadi PKBSI ini kayak asosiasi kebun binatang se-Indonesia gitu. Jadi ketika kemarin pandemi, PKBSI bisa turut campur tangan, ya ampun. Turut campur tangan. Jauh kalian. Good. Turut campur tangan dengan kegiatan yang kesulitan yang dialami oleh kebun binatang itu. Nah, kalau PPS PRS ini bebas lepas, mereka nggak ada yang menaungi, nggak ada yang bisa kayak dijadikan sebuah forum untuk berdiskusi antar mereka pun nggak ada, karena tidak ada lembaga yang menaungi. Tapi bukannya tadi Isya tadi bilang mereka harus di bawah kontrol pemerintah, tapi mereka nggak dapat dana gitu dari pemerintah? Tidak.
Jadi ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang tidak. Ketika ada PPS yang memang punya pemerintah, Tegal Alur contohnya, Tegal Alur dia memang dapat dana pemerintah. Tapi kalau seperti Cikananga itu enggak. Bener-bener fundingnya sendiri, cari sendiri, kasat kusut sana sini cari uang sendiri. Tapi memang pemerintah itu peran kontrolnya lebih ke arah ketika ada translokasi satwa, ketika ada perpindahan dari institusi ini ke institusi itu, ketika mau ada tindakan yang dilakukan kepada satwa itu harus atas izin pemerintah. Makanya itu rada-rada ribet sebenarnya. Karena kan kegiatan di lapangan, kecepatan yang dibutuhkan itu tidak sama dengan kecepatan birokrasi. Nah itu dia. Iya betul. Tapi aku masih belum ngerti deh, Sya. Kenapa sampai ke situ gitu? I mean like kadang kan anak muda, mahasiswa itu milih, oke, saya pengen berbuat sesuatu buat masyarakat, tapi yang dekat-dekat sama saya aja dulu deh gitu loh. Iya. Apa sih persinggungannya dengan kamu dan teman-teman tuh apa sih sampai memilih isu ini tuh? Maksudnya berita bahwa kebun binatang kayak gitu semua orang juga terpapar dengan berita itu, tapi nggak semua juga jadi bikin gerakan seperti kamu gitu. Betul sih sebenarnya kalau ayo jujur. Rada keseret Mbak, jujur rada keseret. Karena kan kalau awalnya aku bilang tadi kebun binatang, kalau kebun binatang kan memang dekat jelas dengan kita, tapi ini tiba-tiba jauh gitu. Sebenarnya kita rada keseret jauh karena ketika kita sudah menemukan realitanya kayak wah ternyata kayaknya yang lebih butuh yang itu gitu. Satu itu. Dua, beberapa teman-teman yang awal bareng sama aku memang orang-orangnya senang dengan isu lingkungan. Orang-orangnya bisa dibilang cukup environmentalis meskipun belum segetol gitu ya, tapi kita semua senang dengan isu-isu lingkungan. Dan diperparah lagi ketika kita dipertemukan oleh Kak Gantar. Itu juga salah satu faktor yang sangat besar lah dalam menentukan arah kemana gerakan ini akan menuju gitu. Jadi deh akhirnya ke arah sini. Teman-teman juga memang pada senang sih, meskipun kita seperti yang Mbak Sil bilang tadi, kita bukan animal lover yang kayak aduh aku suka banget kucing, suka anjing gitu. Aku pelihara banyak binatang. Kalau aku sendiri, kalau aku pribadi lebih ke arah karena aku suka alam, aku mencintai segala isi yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebisa mungkin menjaga juga isinya dengan cara langsung maupun tidak langsung tidak apa-apa. Yang penting aku jadi makanya FUS ini fokusnya kan konservasi satwa liar. Jadi kita nggak fokus di satwa domestik, bukan satwa yang domestik. Jadi kalau kucingku nggak bisa ya ke kamu ya? Nggak bisa Mbak, sayang sekali. Jadi kami fokus ke jenis satwa liar yang memang punya peran di ekosistem, yang memang mereka ini menjagalah keseimbangan ekosistem di sekitar kita biar tetap bisa berjalan semestinya. Begitu, makanya satwa liar. Iya, karena nggak mainstream gitu loh, nggak mainstream. Biasanya kan orang tuh mulainya dari yang ringan-ringan, yang mainstream dulu gitu, yang aman-aman gitu kan. Ini tiba-tiba jreng gitu. Aku yang, hah? Tapi ya, apalagi kan namanya memulai gerakan itu nggak gampang ya. Apalagi gerakan yang ketika pandemi seperti ini orang-orang bilang, halah, ngapain sih mikirin satwa liar, kita aja dulu cari makannya, manusia juga masih banyak yang nggak bisa makan dengan benar gitu, terus ngapain ngurusin beginian gitu ya. Itu kan selalu haters will be haters ya. Nah betul, itu menarik sih menurutku. Tapi kita lanjutin ngobrolnya segmen kedua kali ya, Tiff. Boleh Mbak. Sip. Ya, kita balik lagi. Tadi Isya udah cerita gimana gerakan dia mulai mengurusi satwa liar dengan gerakannya yang kalau kita kasih label itu jauh gitu kan, jauh dari kehidupannya sendiri gitu, tapi karena kepeduliannya dia dan teman-teman memilih untuk itu. Nah sekarang kita rada-rada ngelmu ceritanya ya Sya, rada-rada ilmiah gitu. Nah kalau misalnya kita bicara tentang NGO atau non-governmental organization atau gerakan sosial, you name it lah gitu kan. Nah ada teori yang mengatakan
gerakan sosial seperti ini ketika dia menuju sebuah NGO atau terlembagakan, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Misalnya ada forming, storming, norming, performing, adjourning, dan ing lainnya gitu. Nah, Tiff, jelasin dulu dikit Tiff, apa sih itu? Nah, iya Mbak. Jadi pada dasarnya ada 4 fase perkembangan tim. Yang pertama adalah forming, di mana terjadi proses pengumpulan dan pembentukan tim. Yang mana anggotanya ini di awal-awal pembentukan itu masih ramah, masih sopan ke satu sama lain. Jadi kayak nggak ada konflik gitu Mbak. Nah, terus yang kedua adalah fase storming, di mana tim udah terbentuk dan mulai nih terjadi gesekan-gesekan dan konflik antar anggota dalam menentukan peran dan juga fungsinya. Nggak cuman itu, terjadi juga Mbak konflik terkait rencana dan tujuan di masa depan. Nah, setelah mereka melewati masa storming ini, mereka masuk ke fase ketiga, yaitu norming. Nah, tapi nggak banyak sebenarnya yang masuk ke fase norming, karena tim itu perlu memahami peran masing-masing dan juga rencana ke depan sebelum masuk ke fase norming. Jadi hanya ketika mereka udah memahami peran dan juga fungsinya masing-masing dan juga rencana ke depan, maka mereka bisa masuk ke fase norming. Nah, di fase ketiga yaitu fase norming ini, tumbuh kepercayaan antar anggota yang semakin meningkat dan juga konfliknya semakin menurun. Ada norma-norma dan aturan gitu Mbak yang terbentuk untuk menetapkan kewajiban dan hak anggota. Nah, setelah fase norming ini Mbak, akan ada yang namanya fase performing, di mana ada ketergantungan antar anggota. Dan di sini mulai timbul tuh Mbak yang namanya sense of belonging dan collective goal. Jadi mereka sama-sama ngerasa udah belong satu sama lain, terus mereka sama-sama melihat tujuan yang sama akan terbentuknya tim atau organisasi ini. Sebenarnya tuh di fase ini masih akan ada konflik Mbak, tapi konfliknya tuh lebih bersifat konstruktif. Nah, sebenarnya performing ini juga adalah fase terakhir. Tapi ada fase tambahan Mbak, yaitu adjourning, di mana ketika organisasi atau tim ini sudah memenuhi dan mencapai tujuannya, maka yang mereka akan bubar, akan selesai. Jadi gitu Mbak, kira-kira fasenya adalah yang pertama forming, storming, norming, dan performing, dan juga tambahannya adalah adjourning. Gitu. Oke. Isya, mulainya kapan sih, tahun lalu ya? Ya, tahun lalu bulan Mei. Oke, so 1,5 tahun lah ya kira-kira ya. Nah, setelah 1,5 tahun di tengah-tengah kesibukan sebagai mahasiswa, dan sekarang Isyanya juga lagi di luar negeri gitu kan ya, udah sampai tahap mana menurutmu? Menurutku, saya nggak muluk-muluk sih ya Mbak. kita baru tahap kedua kok, jujur. Baru di tahap kedua. Karena memang membangun non-profit, apalagi ya organisasi seperti ini tuh tidak mudah. Harus dibutuhkan energi yang besar gitu untuk kami semua untuk bisa menjaga dan mempertahankan motivasi kenapa kita melakukan ini gitu. Itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi memang dari awal sampai sekarang juga kami banyak berdinamika di dalam tim, dalam artian ada yang maju, ada yang mundur, ada yang datang, ada yang pergi dan sebagainya. Lalu kita memang sedang fokus. Sekarang sih timnya sudah lebih kompak, sudah melalui tahap-tahapan yang saat awal itu yang masih ya keluar masuk. Sekarang kita udah lebih berdinamika itu kan istilah paling diplomatis untuk mengatakan naik turun gitu ya. Iya. betul. Jadi ya sekarang kami sudah lebih stabil ya, sudah lebih stabil secara tim. Sekarang kami sedang lebih ke arah fokus menurunkan sebenarnya apa sih program yang nyatanya gitu, yang mau dilakukan apa aja. Lagi brainstorming, kita lagi kayak melakukan pendataan PPS-PRS di Indonesia misalnya kayak gitu. Terus bikin sebenarnya ke depannya mau ngapain, apa yang mau dilakukan, siapa yang mau dibantu, stakeholdernya siapa aja, kita bisa masuk dari mana gitu. Kita lagi lebih banyak menggodok secara intern sebelum sebenarnya launch lagi ke publik yang lebih
kena gitu. Dan lagi mikirin juga sih kayak sebenarnya kita lagi banyak belajar nih. Jadi kemarin FUS itu sempat ikut join namanya EcoCamp. Jadi dia bikin program namanya Aku tahu. EcoCamp yang di Dagu Atas ya? Itu bagus. Dagu Atas. Dagu Atas. Yang kalau setiap jam itu ada bunyi ting gitu ya? Iya, yang ada waktu hening. Iya, oke. Sip, lanjut. Jadi kami kemarin sempat ikut program EcoCamp sama Story of Hope Indonesia namanya. Jadi itu tuh kayak kita dikasih akses untuk belajar lah sebenarnya bagaimana membangun sebuah social enterprise, NGO atau community dan organisasi sejenis seperti itulah pokoknya dengan tujuan-tujuan spesifik tertentu gitu. Kita belajar di situ sebenarnya sama EcoCamp selama beberapa bulan lah sama EcoCamp. Jadi kami banyak belajar juga di situ, diajarin tentang misalnya kayak itu sebenarnya spesifik sih jujur, sampai diajarin tentang cara membangun proposal untuk donor. Nah, kayak gitu-gitu tuh udah ada, kita udah dapat EcoCamp. Nah, tapi kemarin itu mungkin karena kami banyak yang sambil kuliah juga ya, jadi rada-rada aduh aclok. Nah, itu juga tuh salah satu tantangan. Fokusnya bagaimana itu jugglingnya tuh rada-rada tricky memang. Nah, setelah dari EcoCamp sudah selesai ini, grupnya tuh kan tetap aktif. Jadi memang EcoCamp ini dari pihak Story of Hope-nya ini mereka ingin bikin network NGO dan non-profit juga. Jadi kayak kalau ada apa butuh media partner untuk apa bisa tinggal kontak kami di grup gitu misalnya. Dan di grup itu kemarin tuh di-share juga ada program namanya Future Female Business Program, jadi in partnership with UK Indonesia Tech Hub. Nah, kan kemarin tuh aku apply program itu. Jadi ini juga salah satunya untuk meningkatkan kualitas FUS gitu lah, biar kayak aku lebih paham gitu. Karena aku sadar sebenarnya ilmu yang diberikan di perkuliahan tidak akan bisa sespesifik itu juga kan. Jadi aku tetap harus other sources gitu. Akhirnya aku apply nih program. Jadi ini emang program pemerintah Indo dan pemerintah UK lewat non-profit juga namanya Future Females. Jadi program mereka tuh untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia yang memiliki boleh bisnis, boleh gerakan sosial, non-profit dan sebagainya itu udah boleh masuk. Dan akhirnya aku apply terus dapetlah Future Female ini. Jadi sekarang kami mungkin fokusnya lebih ke arah mematangkan diri dulu ya, mempersiapkan gitu untuk gimana bisa jadi lembaga yang emang beneran lembaga, belum ngawang gitu. Iya. Kami sebenarnya belum berbadan hukum gitu loh Mbak, meskipun sudah melakukan hal-hal misalnya kayak kita udah mengumpulkan 35.500.000. Iya, jadi tapi kita sendiri masih tetap membangun close networknya kita sendiri untuk punya marketnya sendiri, audiensnya sendiri. Gimana caranya sih supaya sustainable? Mungkin in the future kita bisa jadi lembaga donor, nggak tahu kan? Siapa tahu yang lembaga donor spesifik untuk konservasi satwa liar bisa aja, nggak ada yang tahu. Jadi kayak sekarang kita sedang mencari ilmu sebanyak-banyaknya dulu deh. Menarik ya, jadi mereka tuh belum pengalaman bisa dibilang gitu loh. Ya nggak sih, Syah? Kamu tersinggung nggak kalau dibilang kamu belum berpengalaman? Tidak sih, karena memang betul. Tapi kamu ya kenapa? Berpengalaman gantar aja sih sebenarnya. Iya, karena kalau dari ceritanya sepertinya kamu sendiri paling tidak mungkin juga teman-teman yang bareng itu masih mengembangkan diri sambil berproses ya. Betul. Jadi kalau yang aku tangkap itu adalah you don't have to wait sampai jago baru mulai gitu kan ya. Kalau nunggu kayaknya nggak akan mulai kali ya, Sya. Itu dia, betul. Jadi ya udah deh, jalanin aja dulu, pelan-pelan nyebur at least. Kalau misalnya salah ya naik lagi, ntar nyebur lagi. Kayak gitu. Iya. Menarik. Tadi Isyan sempat nyebutin kan, Isyan sama timnya tuh juggle antara kuliah, terus FUS sama hal-hal lain juga. Itu gimana sih cara mengatasi juggle itu?
sulit. Kata-kata pertamanya langsung sulit. Bagi-bagi tugas pasti antara teman-teman, jadi siapa ngerjain ini, fokusnya di apa, dan kita lebih ke arah saling mengerti. Kita kan sama-sama tahu bahwa di sini tuh voluntarily ya, tidak ada uang yang terlibat ataupun bahkan kayak kalau misalnya kita bilang dapat prestis atau apa juga belum, karena kita belum establish gitu. Kita masih sama-sama membangun. Jadi kita mungkin lebih banyak tenggang rasa ya. Jadi saling memaklumi juga karena posisi kita tuh sama-sama ya mahasiswa, ya kita lagi skripsi, lagi seminar. Terus makanya itu sebenarnya yang membuat progresnya juga nggak bisa sesignifikan itu gitu. Tapi yang nyentil kita banget nih waktu kemarin lagi workshop sama EcoCamp, dibilangin sama ada pastornya, aku lupa siapa namanya. Terus pastornya tuh bilang, di sini siapa yang bersedia untuk stick sama Fus sampai mati? Wow. Terus kaget dong kita kayak, ampun. Di situ kayak, tapi itu terngiang-ngiang terus gitu, karena kita selama ini memang bikin organisasi ini berdasarkan passion gitu, kita suka, terus memang kita ada waktu untuk ngerjainnya, tapi kita nggak berpikir untuk Fus ini memberikan penghidupan gitu untuk kami semua. Memberi apa tadi? Penghidupan kayak Okay. Ya bisa jadi kerjaan kita beneran gitu. Nah di situ kita kesentil tuh kayak bener juga gitu. Kita selama ini ngapain, mau sampai kapan, lalalala. Terus ya udah deh, dari situ kita berpikir, mulai berdinamika lagi dan sebagainya. Jadi memang agak sulit sih kalau sambil kuliah pagi mau tiba-tiba bikin lembaga yang udah established. Jadi memang kami sadar bahwa ini itu butuh proses. Jadi ya udah jalanin aja sebisanya, semampu kami gitu ya. Jadi sebaiknya lah selagi mengerjakan hal-hal kewajiban yang harus dituntasi ini semua. Berarti sebenarnya apakah misalnya pilihan belum menjadi lembaga resmi yang berdasar hukum dan segala macam itu pilihan secara sadar untuk saat ini, Syah? Betul, pilihan secara sadar untuk saat ini. Karena memang untuk mencapai bentuk yang misalnya lembaga udah berlembaga ya, kami harus pikir juga lebih teknis banget, lebih spesifik, keuangannya mau bagaimana, terutama itu ya, akuntabilitas kita. Terus kita kan fundraising ya, jadi banyak duit terlibat gitu. Berarti 35 juta kan rada-rada panas gitu sebenarnya. Dan saat ini sepertinya ke arah situ belum, tapi kita menuju ke arah situ karena kita harus mikirin juga nih sisi sirkular bisnisnya tuh mau seperti apa, gimana kita muterin duitnya di dalam organisasi itu. Terus jadi kemarin aku sempat ngobrol juga sama temanku yang kerja di NGO di Bali, NGO-nya Jepang. Jadi kayak kalau dari mereka sarannya memang Fus ini kayaknya cocok untuk cari sirkular bisnisnya kayak gimana biar NGO-nya sendiri itu punya uang gitu, punya pemasukan. Kita nggak cuma ngasih duit doang tanpa kitanya dapat apa-apa, karena at the end of the day itu juga sama pentingnya untuk diri kami. Dan kami sekarang sebenarnya lagi menggodok di situ, gimana caranya kita bisa dapat uang, bisa sustainable ke depannya, dan bisa menghidupi diri sendiri sebelum kita membantu orang-orang lain dan institusi-institusi lainnya. Begitu. Nah, itu tuh Tiff yang beda. Kalau dulu kan zaman-zaman aku masih muda tuh kerja di NGO, kerja di LSM, itu tuh disebutnya voluntary, tapi voluntary-nya tuh identik dengan tidak mencari keuntungan gitu. Nah, sekarang kan itu udah bergeser ya, bahwa profit itu sudah mulai I don't want to say dihalalkan, tapi sesuatu yang acceptable kali ya di dunia gerakan ini gitu. Tapi yang lebih penting mungkin adalah profitnya itu dipakai buat apa gitu ya, Syah? Ya, betul. Iya, karena bukan berarti melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan gerakan sosial atau berhubungan dengan organisasinya menjadi organisasi nirlaba gitu kan, itu nggak boleh cari untung gitu. Tapi
yang penting sekarang adalah keuntungannya itu atau pemasukannya itu digunakan untuk apa gitu. Tadi istilahnya Isya circular business kan ya. Jadi nanti circular businessnya berkaitan dengan hewan-hewan juga Isya? Atau beda banget? Lebih operasional intern Mbak. Jadi kayak orang-orang di dalamnya misalnya kayak at least ada uang untuk kuota lah untuk kami komunikasi, hal-hal kayak gitu. Kita kerja berapa hari misalnya ada kayak kalau dulu Risa sama Basil ada per diem betul karena yang maksudnya uang yang bisa kita tarik dari masyarakat secara langsung fundraising, kami nggak mau dong ngambil persentase untuk organisasi kami karena memang nggak amanah gitu jatuhnya, karena uang yang mereka titipkan itu memang untuk lembaga konservasinya bukan untuk kami. Nah jadi kita harus putar otak nih gimana kita dapat duit cara lain untuk at least keep the organization running sebenarnya. Operasional ya. Fokus operasional. Karena kan kalau misalnya kita ngobrolin misalnya kalau seorang ibu ingin membantu anaknya, nah ibunya sendiri juga harus sehat secara mental dulu gitu. Orang kalau kita naik pesawat sebelum memberikan masker oksigen kepada anak Anda, maka Andanya sendiri juga dulu harus yang pakai oksigennya gitu kan. Betul. Jadi dengan kata lain sebelum teman-teman bisa bantu orang lain, teman-temannya sendiri juga ya istilahnya settle dulu ya. You cannot really help other people kalau you still have to help yourself gitu. Betul. Oke, sip. Ada lagi nggak, Tiff? Oh ya, aku pengen tahu 1,5 tahun itu capaian apa yang you guys can be proud of gitu. Selain 35 juta. Nah, 35 juta itu gimana sih arti penting 35 juta itu? Oke. Sebenarnya kita bangga. Kami bangga karena ini tuh muncul tiba-tiba di di ranah konservasi satwa liar, tiba-tiba muncul jebret bukan orang-orang dari biologi konservasi kehutanan. Itu kami bangga, kami dari HI. Tiba-tiba orang-orang yang memang sudah di dalam ranah ini pun sempat bertanya-tanya di awal dan kaget gitu sebenarnya. Dapat banyak berita juga dari Kak Gantar dari yang memang orang konservasi, dan mereka tuh sangat appreciate dan juga mendukung apa yang kita lakukan, dan mereka memang merasa bahwa butuh gitu untuk kedepannya dalam jangka panjang gitu misalnya organisasi ini bisa banget nih menjadi sesuatu yang lebih hebat, lebih established, lebih jelas dan berharap lebih impactful ya. Di awal sih itu karena orang-orang di dunia konservasi pun kaget karena ternyata udah ada orang dari bidang lain yang memang bisa ikut peduli juga gitu dengan isu ini. Anak-anak HI gitu kan aneh gitu. Mereka ngeliatnya aneh banget jujur di awal. Apa nih anak HI semua gitu tiba-tiba. Tapi mereka denger FUS gitu. FUS itu bisa sampai ke telinga-telinga mereka semua yang memang bidangnya di situ. Itu kami bangga sih jujur kayak di awal. Yeay, lumayan lah. Namanya at least kedengeran untuk masuk ke ranah skena orang-orang yang udah ada di situ gitu. Terus kami bangga karena di tengah pandemi tahun kemarin Mei 2020 banyak banget social initiative yang muncul. Kayak Kak Tiffany jelasin tadi. Tiba-tiba di Instagram ada A, B, C, D, E, F, G. Banyak banget. Bagus-bagus di awal kayak udah kelihatan mereka seperti yang Mbak Sil bilang tadi kayak misalnya ngasih untuk ojol, ngasih untuk siapa, sembako, lalalala gitu. Banyak banget di IG. Nah tapi ketika saya lihat lagi sekarang organisasi-organisasi tersebut melempem sudah, nggak berlanjut. Jadi mereka lebih kayak seasonal aja mungkinnya lagi hot jebjer gitu, tapi udah gitu nggak dilanjutin. Kami bangga karena masih meneruskan effort sampai saat ini dan semoga seterusnya. Amin. Itu sih menurutku, dan anak-anaknya juga pada mendukung gitu, anak-anak teman-temanku yang memang sudah keluar gitu, sudah tidak berkontribusi secara langsung, mereka masih tetap aja mendukung dan tetap support
orang-orang yang udah dalam dan kayak bantu share informasi dan sebagainya. Kayak gitu sih senang sih di HIU. Cut. Iya. Itu sebenarnya poinnya Sya, kenapa aku pengen banget ngobrol dengan Isya, ajak Tiffany, karena Tiffany juga sebenarnya ada ya concernnya terhadap isu-isu sosial gitu kan ya, dan aku pengen teman-teman juga bisa dengar gitu sharingnya dari Isya, karena kalau bicara tentang NGO yang sudah established, tentang NGO yang udah punya nama, kadang-kadang tuh kayak yang aduh itu mah jauh di langit ketujuh gitu loh, bisa nggak ya menjangkau itu gitu, atau pilihannya adalah ya udah gue ikut aja gitu kan, nah jadi pegawai aja di situ gitu kan. Tapi what I find interesting is that memulainya dengan segala jatuh bangunnya itu, dan ya emang di Mbak Dosen Ngobrol ini kita emang sukanya tuh ngundang orang-orang yang bener-bener doing it gitu loh, in the middle of the issue gitu kan, jadi benar-benar yang berada di tengah-tengah isu yang diomongin, dia banget deh yang ngerjain gitu loh, supaya berasa genuinnya, berasa keaslian pengalamannya gitu. So ya thank you ya Sya udah mau diajak. Kita akan lanjut lagi sedikit lagi di segmen berikutnya, kita break dulu ya. Oke, kita balik lagi masih sama Isya dengan FUS-nya, inisiatif yang dimunculkan untuk membantu hewan satwa-satwa liar. Saya pikir kalau saya nanti akan melihat kamu megang satwa liar atau ngurusin gitu Sya, nggak juga ya, nggak kayak gitu juga. Anyway, untuk teman-teman yang tertarik untuk melakukan sesuatu yang serupa gitu ya, Sya, nggak harus dengan satwa liar sih, bisa dengan manusia liar, alah. Bercanda. Maksudnya untuk mengambil inisiatif gerakan sosial, tips apa sih Sya? Baik itu untuk memulai, tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kalau kita lihat dari cerita Isya dari awal ya, sustaining ya, menjaga keberlanjutan, menjaga supaya spiritnya tetap ada di situ gitu kan. Tadi istilah dinamika itu tadi kan ya, naik turun, kuciwa, terus bagaimana untuk bounce back gitu kan. Nah, sok Sya, gimana Sya? Lessons learned. Oke, lessons learned. Ini pengalamanku aja ya, tapi nggak, ya lumayan lah ya. Jadi intinya kalau di FUS sendiri untuk sustain sebenarnya kami sadar aja sih sebenarnya bahwa hal yang dilakukan itu memang sebenarnya mengisi kekosongan yang ada di hal yang udah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekarang. Itu jadi salah satu hal penting yang emang mendorong bahwa sebenarnya ada kesempatan di situ, kita bisa masuk di situ. Dan ketika itu sudah ada dan kita getol untuk masukin ke situ, kita bisa jadi sesuatu gitu kalau misalnya memang udah kena banget. Nah, tapi kita juga memang sadar bahwa dalam membangun menuju sesuatu yang lebih established, memang kita harus memaklumi adanya dinamika tersebut. Kita nggak boleh jadi malah jadi bete gara-gara kok gue kayak sendiri nggak ada yang mendukung gitu. Kita harus memaklumi sebenarnya hal-hal itu, dan yang paling penting itu sebenarnya menyamakan visi sama orang-orang di dalamnya, karena kalau motivasinya beda bakal lebih sulit untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau Kak Gantar tuh dulu sempat bilang sama aku, kan dia udah kayak mentor segala macam, aku tanya dia, terus dia bilang kayak setiap orang itu punya motivasi egois dirinya sendiri, sama motivasi yang memang yang impactfulnya lah gitu. Tapi aku lupa kata-kata tepatnya apa ya, tapi yang aku ingat motivasi egois itu. Nggak apa-apa motivasi egois itu ditaruh di dalam diri kita
kayak secara egoisnya aku mau bikin FUS karena ya keren aja. Orang lain ngebantu misalnya ngebantu manusia gini, aku ngebantu hewan loh gitu. Menurutku itu keren. Nah itu itu harus tetap taruh gitu di hati gue, kayak itu yang bakal ngasih bahan bakar gitu sebenarnya. Dan motivasi satu lagi, yang motivasi yang lebih impactfulnya itu yang jadi persona di luar gitu kasarnya, kayak value apa yang kita sasar gitu misalnya. Jadi emang penting banget sebenarnya untuk tahu posisi organisasi atau inisiatif kita tuh di mana, masuk ke arah mana, dan mengisi apa. Sebenarnya kita tuh mengisi kekosongan nggak sih, itu sebenarnya penting banget. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang ada, selain akan lebih sulit karena kita punya kompetitor, itu bakal lebih sulit untuk membangun motivasinya, karena ya udah ada yang ngerjain, ngapain kita kerjain juga gitu. Kenapa kita nggak join aja gitu. Coba Tiff disimpulkan apa aja poin-poinnya. Banyak banget ya, lumayan berat poin-poin dari Asian hari ini tuh, tapi banyak banget sih Mbak. Kalau yang dari tips yang terakhir yang Asian kasih, kayak kita perlu tetap punya motivasi egois tadi. Iya. To keep us Suka going. banget tuh bagian itu. Ya, aku suka banget gimana mentornya Asian gambarin itu. Iya. Dan motivasi yang yang terlihat sane kayak seperti Santa itu tuh jadi jadi facet kita gitu aja. Tapi tetap yang keep us going adalah motivasi egois. Kayak misalnya sesimpel bikin organisasi untuk supaya di portofolio S2 bisa bagus, bisa leverage, itu kayak nggak salah kan? Betul. Tapi itu bisa keep us going gitu. Iya. Aku nggak percaya loh orang yang tulus seikhlas-ikhlasnya melakukan sesuatu tanpa pamrih. I don't think that exists. Dan itu aku dengar di mana gitu long time ago, katanya even ketika Anda bersedekah, lalu Anda merasa bahwa saya sudah melakukan amal jariah gitu ya Syah, dan saya senang karena itu kan juga benefit ya. Maksudnya buat saya itu sesuatu yang saya dapat juga. Jadi there's no such perbuatan yang benar-benar murni tanpa mengharapkan imbalan. Pasti ada paling tidak kepuasan gitu loh, bahwa saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah beramal gitu. Setuju banget Tiff, itu poin yang oke banget tuh. Terus apa lagi Tiff? Apalagi ya, sama mungkin itu yang sebenarnya yang menarik juga, gimana Asian udah bisa sustain itu juga dengan cara berempati dengan sesama anggotanya. Jadi memaklumi apa yang sedang dilakukan, bahwa mereka sama-sama mahasiswa, mereka sama-sama punya kesibukan, dan ini adalah pekerjaan yang sukarela. Jadi kembali lagi pekerjaan sukarela yang dikerjakan secara tanpa ada duitnya. Sehingga ya harus dimaklumi ketika memang ini bukan jadi yang utama. Tetap jadi prioritas tapi bukan yang utama, karena mereka juga harus punya hal-hal lain gitu kan. Gitu. Ada sih duitnya 35 juta tapi bukan punya mereka gitu. Iya. Iya benar-benar. Jadi ya nggak maksa ya. Dan mengalir seperti air. Iya. Tapi aku suka poin yang tadi tuh yang Isya bilang bahwa segmented ya. Aku tidak melihat bahwa gerakan yang Isya mulai dengan teman-teman ini nanti akan massal gitu. Jadi bisa minta sumbangan di pinggir jalan atau di mall-mall gitu, rasanya enggak. Kalau aku ngelihatnya orang-orang yang akan nanti membantu itu adalah orang-orang yang memang punya passion khusus gitu loh. Jadi teknik promosinya juga mungkin tidak bisa yang massal gitu loh. Beda kalau misalnya dengan isu-isu misalnya pendidikan, isu-isu kemiskinan, itu kan bisa ya dibikin massal. Nah kalau hewan ini kan ya itu tadi seperti yang aku bilang di awal, ngapain ngurusin hewan gitu kan. Nah itu demotivating banget kalau udah mulai kayak gitu. Nah berkaitan dengan itu, poin yang aku tangkap juga positioning ya. Positioning, melihat
apa yang masih bisa disentuh, bidang apa yang masih kurang perhatian terhadapnya, lalu masuklah di situ gitu. Nah itu penting banget tuh. Dan rasanya positioning ini nggak cuman buat gerakan sosial, bukan cuman buat NGO, tapi buat segala hal dalam hidup ini. If you want to be successful, harus bisa menempatkan diri. Kalau saya masuk ke sini, saya akan menjadi ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil, asik. Jadi Syah, podcast Mbak Dosen ini niatnya kan ngobrol ya, tapi ya namanya faktor U kali ya Syah. Entah kenapa di setiap titik itu selalu ada poin-poin refleksi yang muncullah itu petatah petitih petuah dan quotes-quotes. Nggak tahu itu bakal jadi ciri khas apa gimana. Tapi menarik deh Mbak, isian ini tuh kalau ini bener nggak sih kalau misalnya FUS ini berangkatnya dari tugas kuliah atau bukan? Terinspirasi tapi bukan dari tugas kuliah. Oh oke. Aku yang ingatnya Isya dulu waktu kelas NGO tuh pernah, Mbak gimana sih bikin NGO? Pernah bilang gitu ya? Pernah. Soalnya bingung gitu. Jadi terinspirasi karena dulu semester itu kelas NGO, ngomongin NGO. Kelas Mas Sabta tuh apa? Lupa namanya matkulnya. Iya, EPP ngomongin ekonomi politik pembangunan. Ngomongin peran NGO. Terus kelas banyak banget deh pokoknya kelas-kelas yang ngomongin dan minta kita untuk bikin inisiatif gitu. Gender juga kan disuruh bikin sesuatu. Dari situ aku mikir kenapa bikinnya fiktif mulu gitu. Kenapa nggak sekalian bikin bener? Ya udah deh dari situ coba deh. Oh iya PSOI dulu. PSOI kan udah detail banget sampai jadi organisasi internasional gitu kan. Aku jadi kayak ya kenapa nggak sekalian aja gitu nyemplung gitu sambil, karena kalau misalnya nggak fiktif aku lebih kena gitu, lebih kayak dapet sesuatu, lebih belajar dan lebih niat. Berarti ada gunanya juga kamu kuliah ya Syah? ada tentu saja ada Mbak. Kalau nggak ada gunanya, kalau nggak guna kayaknya nggak bakal bikin juga gitu. Bakal terinspirasi untuk buat gitu. Sip. Aduh, kayaknya walaupun ada bagian rada-rada seriusnya, tapi I had fun loh. Maksudnya I got inspired. Aku seumuran Isya juga nggak melakukan hal-hal seperti ini. Good on you. Dan mudah-mudahan we will hear good things about FUS. Karena ada inisiatif-inisiatif yang dimulai dari kuliah, dimulai dari hal yang sederhana, lalu lama-lama menjadi besar. Bahkan ketika si orangnya itu juga berkarir di bidang lain gitu kan ya, dia berkarir tapi inisiatif itu tetap berkembang dan untuk itu dia butuh network yang besar. So mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekarang juga bisa sedikit berkontribusi terhadap pengembangan network Anda. Kalau misalnya ingin berkontak dengan Isya, silakan hubungi nomor di bawah ini gitu kan. Ya beneran, tapi kalau teman-teman ada yang tertarik mau ngobrol dengan Isya, silakan kontak kita dulu supaya kita bisa kontakkan dengan Isya gitu ya. Karena Isyanya masih gitu deh. Oke, thank you banget ya, thank you banget Tiff udah ditemenin. Mudah-mudahan edisi kali ini kembali menjadi inspirasi buat teman-teman. Kita ngobrol doang, tapi ngobrolnya berharap bisa berguna. Thank you. Terima kasih Mbak Sil, terima kasih Kak Tiff atas kesempatannya.